Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Anak-anak, mari kita mulai lagi pembelajarannya. Belajar bersama Pak Eko. Apa yang akan kita pelajari hari ini, anak? Kalian perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut. Ya, yang kita pelajari saat ini adalah tema 1, subtema 3, PB5. Baik, kita lanjutkan. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di sini kita sedang berada di satu tempat yang mana tempat itu banyak airnya ya. Ini wilayah yang disebut rawa-rawa ya. Nah, karena kita saat ini akan belajar tentang daur hidup katak. Ya, ini anak. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang daur hidup pada ikan ya, ikan sudah kita pelajari, terus juga daur hidup pada kupu-kupu ya. Sekarang kita belajar tentang daur hidup pada katak. Bagaimanakah daur hidup pada katak? Di sini disampaikan bahwa daur hidup katak dimulai dari telur. Berarti katak ini berkembang biak dengan cara bertelur, sebagaimana ikan, kupu-kupu itu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Ya, pada daur hidup katak ini ada berbagai perubahan bentuk ya. Jadi pada saat perkembangannya nanti katak itu akan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Sebagaimana pada daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari telur. Ketika telur kupu-kupu menetas, ternyata tidak bisa langsung jadi kupu-kupu. Masih melalui pertumbuhan yang pertama adalah menetas menjadi ulat. Setelah itu kepompong dan akhirnya jadi kupu-kupu. Begitu juga pada katak. Katak juga mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Karena kita perhatikan apa saja perubahan bentuk yang dialami oleh katak. Ya, daur hidup katak dimulai dari telur. Ya, ini anak gambar telur. Ya, ini gambar telur katak. Ini ada di dalam air, anak-anak. Jadi katak itu ketika bertelur itu di air. Dan akhirnya telurnya ini menetas ada di dalam air. Ya, kalian perhatikan telurnya ya, telurnya sangat banyak sekali di sini, bergerombol dan cukup banyak. Perkembangan berikutnya, anak-anak. Ketika telur ini menetas, ternyata telur itu tidak langsung jadi katak, tapi menjadi berudu. Ya, ini ya perkembangan ya pada katak ketika telur itu menetas itu menjadi berudu ya, seperti ini gambarnya. Kalian perhatikan di video ini. Nah, ini berudu ya, mirip dengan ikan kecil ya. Jadi ini ada dalam air ya. Jadi katak itu ketika bertelur itu akan mencari air dan telurnya disimpan di dalam air. Maka ketika menetas, maka berudu-berudu itu ada di dalam air. Ya, berudu berkembang terus, dan perkembangan berikutnya berudu menjadi katak muda yang mempunyai ekor. Nah, ini perhatikan anak, di sini ada videonya. Ini ada katak yang kecil dan punya ekor. Ya, setelah beberapa hari kemudian katak yang berekor ini keluar dari air mencari tempat yang tidak ada airnya. Nah, ini katak kecilnya ini ya. Ini sudah jadi katak kecil. Yang awalnya katak tadi itu katak muda yang masih berekor ya. Setelah beberapa hari kemudian katak itu menjadi katak yang sempurna, tapi katak yang masih kecil. Ini masih ada ekornya. Ya. Pada perkembangan berikutnya, nah, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, ketika sudah jadi katak dewasa, maka katak tersebut tidak memiliki ekor. Dan begitulah anak daur hidup katak
ya, dimulai dari telur, menetas jadi berudu, berudu, berkembang menjadi katak berekor, berkembang lagi menjadi katak dewasa, dan bertelur kembali, dan terus setelah menetas telurnya menjadi berudu, dan berlangsung terus-menerus seperti itu. Jadi beginilah daur hidup katak, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang, anak-anak, yang sudah kita pelajari, anak-anak, yaitu pertumbuhan kupu-kupu dan katak, ya. Pertumbuhan kupu-kupu dan katak ini hampir sama semuanya, yaitu apa? Mengalami pertumbuhan yang berubah bentuk, ya. Bentuknya berubah sejak jadi telur sampai menjadi dewasa pada kupu-kupu dan juga pada katak. Nah, ternyata anak-anak ini perhatikan, ada orang yang berani menyentuh hewan tersebut, ya, bermain katak, ada juga yang bermain kupu-kupu. Ternyata tidak semua orang memiliki keberanian yang sama. Ada orang yang ketika menyentuh katak tidak berani sebagaimana yang lainnya, ya. Di sini ada gambar Udin sedang bermain katak. Ini katak dipegang sama Udin. Seperti pada video sebelumnya, ya, itu ada katak kecil yang dipegang dengan tangannya, ya. Ini juga begitu. Ini Udin memiliki keberanian untuk menyentuh katak. Bahkan Udin bermain-main dengan katak. Tapi bagaimana dengan Dayu? Ternyata Dayu ini tidak sama dengan Udin, berbeda. Yang Udin berani, yang Dayu tidak memiliki keberanian yang sama dengan Udin. Nah, jadi ada juga orang yang tidak berani, ya. Contohnya tadi itu Dayu. Nah, maka semua orang memang memiliki keberanian yang berbeda-beda, tidak sama. Ya, setiap orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Contohnya di gambar sini, yang Dayu tidak berani dengan katak, sedangkan Udin ini berani dengan katak, memiliki keberanian. Tentu kita harus menghargai perbedaan tersebut, ya. Masing-masing memiliki perbedaan. Nah, kita pun juga harus membantu teman agar teman kita itu bisa berani, ya, memiliki keberanian terhadap katak atau yang lainnya, memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Tapi kita tidak bisa memaksa anak-anak, ya. Kita hanya bisa membantu saja, membantu agar temannya tadi yang awalnya takut, tidak berani, menjadi berani. Tapi tidak perlu dipaksa. Kalau memang masih tidak berani, ya tidak apa-apa. Memang tidak sama, ya. Nah, anak-anak, baik, sekarang kita lanjutkan. Dari tadi itu, di sini, anak-anak, kalian dapat tugas, yaitu apa? Menulis saran. Menulis saran untuk temanmu yang agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut, ya, supaya agar tidak takut. Tapi tidak perlu maksa, ya, hanya memberi saran saja. Dan juga berikan saran agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Tidak perlu memaksa. Kalau memang temannya tidak berani, ya tidak apa. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita beralih ke pantai, ya. Kalau tadi di rawa-rawa, nah sekarang kita beralih ke pantai. Kenapa kita beralih ke pantai? Karena kita akan belajar tentang penyu. Nah, gambar itu ada penyu, ya. Ada 2 penyu yang ada di pantai. Ini sangat indah sekali. Penyu, anak, itu juga berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Sama dengan katak bertelur. Terus ada ikan itu juga bertelur, ayam juga bertelur, kupu-kupu juga bertelur. Begitu juga dengan penyu. Penyu ini juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu, anak, termasuk hewan yang dilindungi, sehingga
dibuatkan penangkaran ya untuk melindungi hewan penyu. Jadi cara melindungi hewan ini, melindungi penyu, dibuat sebuah penangkaran ya untuk agar penyu ini tidak punah. Nah, pada sebuah penangkaran anak-anak, pada sebuah penangkaran penyu itu ada 7 bak penyimpanan anak penyu. Ada 7 bak ya. Nah, setiap bak berisi 130 ekor. Ada 130 ekor anak penyu. Nah, sekarang coba kita hitung. Berapa banyak anak penyu semuanya? Ya, ada 7 bak penyimpanan. Satu bak berisi 130 ekor. Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Ya, sekarang perhatikan ya, ini bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ada 7 bak penyimpanan ya. Satu bak berisi 130 ekor ya. Ini bak kedua juga 130, bak yang ketiga sama 130, bak yang keempat juga 130, yang kelima juga 130, keenam 130, bak ketujuh juga sama-sama 130 ekor. Jadi setiap bak berisi 130 ekor. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Nah, satu bak berisi 130 ekor, sedangkan semuanya ada 7 bak ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, perhatikan. Satu bak ini 130, ada berapa bak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 bak, berarti ada 7 kali ya. Ada berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali. 7 kali berapa ini? 130-nya ini ada berapa? Ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bisa ditulis 7 kali 130. Berapakah hasilnya? Menghitungnya adalah dengan cara sebagai berikut anak-anak ya. Yaitu dengan cara perkalian dengan menyimpan. Dan dari bilangan 130 dikali dengan 7, kita kalikan. 7 kalikan 0 adalah 0, 7 kali 3 itu hasilnya adalah 21. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh ada dua angka bersamaan dari hasil perkalian. Maka yang 2 ini kita coret ya, coret untuk disimpan ya. 2 disimpan. Yang angka 1 ditulis ya. Jadi 7 kali 0 0 ya, 7 kali 3 21 ditulis 1, yang angka 2 disimpan. Berikutnya 7 kali 1. 7 kali 1 adalah 7. Ditambah dengan 2 yang tadi disimpan, hasilnya adalah 9 ya. 2 tambah 7 9. Ini kita letakkan di hasil di sini. Hasil dari 7 kali 1 ditambah dengan yang disimpan, hasil adalah 9. Jadi perkalian ini anak-anak menggunakan cara perkalian dengan menyimpan ya. Ini 1 kali menyimpan. Hasil dari perkalian tadi adalah 910. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sekian dulu. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya pada waktu yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.